Tujuan penyelenggaraan PTM atau pembelajaran tatap muka harusnya tak mengabaikan keselamatan siswa. Kualitas pendidikan anak dirasakan kurang maksimal jika pembelajaran jarak jauh atau PJJ kembali dilakukan. Di tengah tingginya kasus COVID-19 saat ini, lalu apakah PTM masih layak? Kita akan membahas ya bersama dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Terima kasih Bu Nadia telah bergabung bersama kami dalam prime time ini. Kalau kita lihat ya terkait dengan sudah hampir 90 sekolah di Jakarta ditutup akibat temuan kasus COVID-19. Itu baru di Jakarta kita lihat. Di sini ada siswanya dan gurunya yang terpapar COVID-19. Bahkan PTM 50% pun bisa mulai dilakukan di daerah dengan PPKM level 2. Ini sesuai dengan surat edaran Mendikbudristek soal penghentian sementara PTM 100% yang baru keluar 2 Februari kemarin. Tanggapan Anda seperti apa Bu Nadia? Ya, jadi kembali ya tentang PTM ini kita tahu tentunya berdasarkan situasi terakhir ya kita sudah mengatur melalui keputusan Inmendagri nomor 6 terkait pelaksanaan PPKM level di Jawa Bali dan Inmendagri nomor 7 tahun 2022 tentang pelaksanaan PPKM luar Jawa Bali. Dan salah satu dalam pengaturan tersebut sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan PTM tetap mengikuti dari SKB 4 Menteri ya. Artinya kriteria-kriteria terkait dengan level PPKM itu masih tetap diterapkan ya karena ada 7 kriteria ya terkait dengan level PPKM dan tentunya pelaksanaan PTM tersebut. Tetapi tadi sesuai disampaikan sudah ada beberapa perubahan ya seperti PTM yang jumlah pesertanya 50% itu bisa dilakukan pada daerah-daerah yang kondisi PPKM-nya pada level 2. Sementara tentunya pada PTM yang dilakukan pada kondisi kabupaten kota di level 1, 3, dan 4 ini tetap mengikuti pada keputusan SKB 4 Menteri tersebut. Nah, tentunya kita melihat bahwa resiko penularan itu tidak hanya terjadi di sekolah ya. Kita banyak sebenarnya kasus-kasus sekolah yang kemudian ditutup karena ada kasus positif itu juga sebagian besar dikarenakan ada anak didik ataupun guru yang sebenarnya tertular atau menjadi positif ya karena bukan karena di sekolah ya karena kemudian dikatakan mereka ada batuk kemudian juga ada gejala kemudian dilakukan pemeriksaan kemudian positif dan kita tahu bahwa potensi penularan itu tidak hanya terjadi di sekolah karena sebenarnya kan anak-anak maupun guru, tenaga pendidik maupun tenaga administrasi yang datang di sekolah itu sudah dalam kondisi yang sehat ya. Kita sudah kita sampaikan bahwa kalau ada yang sakit, demam, batuk, pilek pun juga harus segera pulang. Jadi tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka tersebut. Di sisi lain juga ada surveillance aktif yang kita lakukan ya untuk kemudian memastikan angka positif di sekolah yang melakukan PTM. Kalau lebih dari 5% harus dilakukan micro lockdown. Jadi memang micro lockdown ini upaya untuk memutuskan rantai penularan. Dan kita tahu bahwa protokol kesehatan, sarana protokol kesehatan juga sudah disiapkan untuk menunjang supaya laju penularan itu bisa kita tekan seminimal mungkin. Oke, Bu Nadia kalau kita lihat dari data ini koreksi jika ada perubahan Bu Nadia, total kasus Omikron yang memang berhasil diidentifikasi untuk sampai kemarin ini kan sebanyak 2.980 orang dan ada 285 diantaranya masih dalam pantauan epidemiologi. Nah melihat kasus ini menurut Anda sebenarnya perlu tidak sih harus dihentikan paling tidak untuk sementara nih PTM ini dihentikan secara total artinya 100% seperti itu? Ya, jadi pertama mengapa ya kalau kita lihat di dalam SKB 4 Menteri itu yang kita lakukan lebih banyak proteksi adalah salah satu syaratnya itu kan guru dan tenaga pendidik itu harus sudah divaksinasi. Juga lansia sudah harus divaksinasi ya. Mengapa hal ini? Sebenarnya kalau kita lihat dari epidemiologi ya bahwa anak-anak di bawah 18 tahun itu memiliki tingkat penularan yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa maupun lansia. Jadi seiring dengan pertambahan usia,
kalau kita lihat resiko daripada penularan dan resiko bahkan tingkat keparahan dan kematian itu makin tinggi pada usia yang lebih lanjut atau makin tuanya usia. Kita banyak melihat ya, anak-anak biasanya satu, mereka tidak punya komorbid ya. Kedua, anak-anak biasanya kalaupun tertular, mereka biasanya tidak bergejala walaupun pada waktu itu belum divaksinasi. Hanya pada kasus-kasus tertentu, pada anak-anak dengan kelainan imunitas, anak-anak dengan kelainan kongenital, ya itu yang memang kasus-kasus berat jadi pada anak-anak. Jadi kalau kita lihat dan kita juga lihat ya proses vaksinasi, mengapa kemudian vaksinasi itu diberikan dulu kepada kelompok lansia dan komorbid, karena ini kelompok yang paling banyak terjadi kematian dan tingkat keparahan yang tinggi. Sehingga kalau kita melihat pola seperti ini, sebenarnya anak-anak dalam posisi yang lebih aman ya, relatif lebih aman. Kenapa? Karena semua masyarakat juga sudah divaksinasi dosis 1. Kita tahu cakupan vaksinasi kita itu sudah mencapai angka 185 juta orang ya mendapatkan vaksinasi, yang artinya saat ini tinggal sekitar 12% ya sepertinya yang belum mendapatkan vaksinasi. Kemudian kalau kita lihat yang dosisnya lengkap pun itu juga sekitar 33% ya. Artinya sudah banyak sekali ya masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi, dan ini tentunya membentuk yang kita sebut sebagai kekebalan kelompok ya. 89% sudah divaksinasi, 62 dosis pertama dan 62% sudah mendapatkan dosis kedua. Jadi dengan resiko rendah, makanya PTM ini dan ditambah lagi ya protokol kesehatan yang kita sudah pastikan dijalankan, dan juga saat ini bahkan anak-anak juga sudah divaksinasi. Kita tahu jumlah remaja yang mendapatkan vaksinasi itu juga sudah terus bertambah ya, dan juga anak usia 6 tahun juga kita lakukan percepatan untuk vaksinasinya. Jadi kombinasi ini sebenarnya tentunya masih memungkinkan untuk PTM ini dijalankan sesuai dengan SKB 4 Menteri tersebut. Nah, jadi masih aman, mekanismenya sudah ada, dan juga situasi juga masih memungkinkan untuk kita menjalankan PTM. Oke, Bu Nadia, ini kalau kita lihat kan sebanyak 507 sekolah yang telah dilakukan Active Case Finding atau ACF, ini kan ditemukan bahwa 99 kasus positif. Walaupun sebenarnya prokesnya udah oke, udah bagus seperti itu, tapi kenyataannya kita masih lihat bahwa penularan itu juga ternyata terjangkit dari mungkin klaster keluarganya seperti itu yang memang lengah dalam hal ini. Nah, ini kan juga berhubungan dengan testing dan tracing-nya juga di sini. Ini gimana Bu Nadia? Iya, jadi memang kita tidak bisa secara pasti ya untuk kemudian membatasi seseorang itu terhadap penularan. Yang bisa terjadi adalah kalau individu tersebut atau orang tersebut sendiri menjalankan protokol kesehatan. Jadi sebenarnya kan pada proses pembelajaran tatap muka, pertama kita pastikan bahwa semua anak-anak harus dalam kondisi sehat. Jadi kita sudah tahu sekolah anak datang harus periksa suhu. Kemudian sekolah harus memastikan semua anak pakai masker. Kan anak-anak tidak boleh makan bersama ataupun ada acara istirahat ya, karena itu kemudian bisa membuka peluang seperti itu. Nah, yang ketiga juga kita harus memastikan bahwa anak-anak selesai PTM itu langsung ke rumah masing-masing ya, artinya menuju langsung ke rumah, tidak kemudian berkumpul atau bahkan kemudian sempat jalan-jalan bersama ya. Nah, tapi di sisi lain kita juga lihat bahwa anak-anak ini juga kadang-kadang dibawa orang tuanya ya untuk kemudian ke mall, ke pusat perbelanjaan, ke restoran ya. Nah, ini sebenarnya resiko-risiko atau bahkan berkunjung dengan anggota keluarga lain. Nah, ini justru sebenarnya merupakan potensi-potensi di mana anak-anak bisa tertular bukan karena PTM-nya, tetapi karena tadi resiko-resiko yang sebenarnya orang tua juga menyebabkan anak itu terpapar. Yang lain adalah kita tahu kita sebagai orang tua kadang-kadang kan juga bekerja, melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, itu artinya protokol kesehatan kita saat pulang itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kalau kita tidak disiplin menjadi sumber penularan pada anak-anak. Baik, terima kasih Bu Nadia tentunya telah bergabung bersama kami dan telah membahas terkait dengan hal ini. Pemirsa, demikian juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi.